Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu saya ucapkan bagi saudara baik yang sudah ada di tempat ini, di dalam ruangan ibadah, maupun bagi saudara-saudara yang ada di tempat atau di rumah masing-masing beribadah bersama dengan keluarga saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita tiba di minggu yang kedua ya, dari perjalanan 52 minggu tahun 2022 ini. Dan kita percaya, kita bersyukur bahwasanya kita bisa ada hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita, seluruh keberadaan hidup kita. Supaya lewat ibadah ini kita boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya mengundang saudara untuk bersama berdiri. Mari kita tenangkan diri sejenak, mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih jauh dalam ibadah hari ini. Ibadah hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini datangnya dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kekuatan, kuasa dan keperkasaannya memelihara seluruh ciptaan tangannya. Saudaraku, turunlah atas engkau sekalian lewat ibadah hari ini anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Mari jemaat sekalian kita persiapkan hati kita. Mari kita masuki hadirat Tuhan. Mari kita katakan haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Allah yang suci, Maha Mulia, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun nyanyi. Katakan Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun seru. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Katakan sekali lagi, Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang maha mulia. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung selama-lamanya, surga bumi pun nyanyi.
berdiri, kita serukan haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah nama Tuhan. Katakan sekali lagi, terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Kami gentar Tuhan ketika kami melihat kekudusan Tuhan dan betapa dosanya kami Tuhan. Namun tatkala kami melihat anugerah Tuhan yang melampaui segala akal, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Karena anugerah-Mu cukup untuk menghapuskan segala keberdosaan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya ibadah hari ini Tuhan, Engkau pakai untuk bisa kami mendengar akan isi hati Tuhan. Engkau pakai ibadah hari ini untuk kami bisa kembali diingatkan atas anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah hari ini. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya segala sesuatu dalam ibadah hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk menyentuh hati kami, hanya untuk bisa kami merasakan kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu itu. Kami siap lebih lagi dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih dalam nuansa tahun baru saya kira ya, masih dalam minggu kedua. Saya kira minggu tahun yang lalu juga mungkin bukan tahun yang mudah bagi kita. Tahun ini pun juga mungkin bukan tahun yang mudah, tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Bahkan Tuhan kita, Tuhan yang sanggup untuk menghidupkan pengharapan kita. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, Kau berkuasa. Sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, mau hidup bagimu. Katakan Kau Tuhan. Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya bagi rohku dan imanku. Tuhan Kau berkuasa, setia selamanya, kehendak-Mu sempurna bagiku. Mari kita katakan Kau Tuhan yang sungguh berkuasa. Tuhan yang berkuasa, Sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertahtalah atasku, bertahtalah
kasku. Ku mau hidup bagimu. Tuhan kau berkuasa, setia selamanya bagi rohmu dan imanmu. Tuhan kau berkuasa, setia selamanya kehendakmu sempurna bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Katakan kau Tuhan yang berkuasa. Tuhan kau Berkuasa, setia selamanya bagi rohmu dan imanmu. Tuhan kau berkuasa, percaya selamanya kehendakmu sempurna. Tuhan kau berkuasa, setia selamanya bagi rohmu dan imanmu. Tuhan kau berkuasa, percaya selamanya kehendakmu sempurna bagiku. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, karena kita punya Tuhan yang setia. Mari jemaat, kita persembahkan hidup kita untuk persembahan yang terbaik baginya. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanya untukmu. Katakan ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu beri segalanya, beri yang terbaik. Katakan kasih yang telah Kau beri. Kasih yang telah Kau beri, lebih segala yang terbaik dari, tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hati.
menaikkan syukur kita terhadap anugerahnya, atas penyertaannya. Mari kita sekali lagi naikkan pujian. Mari kita pujikan, ku beri yang terbaik, beri yang terbaik, hanyalah Bapa. Angkat tanganmu saudara. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik hanya bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Mari jemaat Yesus sekalian, kita ikrar pengakuan kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan kehidupan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Dikatakan sepasti mentari bersinar, begitu pula janji Tuhan. Bahkan dalam segala perkara Dia turut bekerja. Dalam badai bergelora, Kau jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Mari kita berdoa, saudaraku. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkaulah yang menjadi Bapa bagi kami, menjadi Raja, menjadi pemilik kehidupan kami. Karena tidak ada yang setia, sempurna dalam segala sesuatunya yang melebihi Engkau. Engkaulah satu-satunya yang terindah bagi kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di minggu kedua ini. Kami boleh sekali lagi datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dan mulia untuk kembali menaikkan penyembahan kami, menaikkan ucapan syukur kami atas segala sesuatu yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami, atas keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami, orang-orang yang penuh dengan dosa dan ketidaklayakan ini, tapi yang Kau pilih untuk menjadi anak-anak, menjadi waris kerajaan surga. Karena itu ya Tuhan, di hari ini, di bagian dalam ibadah ini, sekarang kami menyediakan hati kami, menyediakan iman telinga kami ya Tuhan, untuk mendengar akan apa yang Kau hendak sampaikan kepada kami. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan menyatakan isi hati-Mu secara jelas dan gamblang bagi setiap kami, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi kesegaran, tapi juga sekaligus menjadi penuntun bagi kami untuk menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tuhan, tolong kami, setiap kami penuh dengan kelemahan, setiap kami menghadapi tantangan yang sama. Bagaimana si jahat itu berusaha mencuri setiap benih-benih firman yang ditaburkan dalam hati kami masing-masing. Karena itu kami mohon pertolongan-Mu, ya penabur agung. Taburkanlah benih itu di hati yang baik, di tanah yang gembur dalam hidup kami, supaya firman-Mu, benih itu boleh tertanam dengan baik, berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan kerajaan surga. Ini doa kami, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang telah melayani kita dalam ibadah hari ini. Baik saudara, mari saya mengajak saudara untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Bulan ini kita bersama-sama berusaha merenungkan satu topik besar, yaitu bagaimana kita bisa hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Minggu lalu sudah dimulai oleh penginjil Hana lewat Mazmur pasal yang pertama. Bagaimana kita bisa mengalami kepuasan yang sejati ketika kita dekat dengan Tuhan, khususnya lewat firman-Nya. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk kembali membuka satu kitab yang menjadi kesukaan saya belakangan ini ya, di 2 bulan terakhir ini. Yaitu dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 saudara-saudara. Yesaya pasal yang ke-40, saya mengajak saudara untuk memperhatikan, khususnya mengingat waktu, hanya dari ayat 27 sampai ke 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kalau sudah menemukannya, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saya akan membacakannya buat saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di sana firman Tuhan, saya bacakan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya dalam hidup kita ini tidak asing terlibat dalam satu situasi yang kita sebut dengan penantian. Betul ya? Kita pasti pernah mengalami harus menanti sesuatu atau seseorang. Mungkin penantian itu sifatnya singkat, ya, hitungan menit, jam, hari. Atau mungkin juga penantian-penantian yang sifatnya jauh lebih panjang.
Mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun. Nah saudara, kalau kita perhatikan dalam setiap penantian yang kita pernah alami itu, ya, walaupun pada umumnya kita ini biasanya tidak terlalu suka ya kalau harus menanti ya, menunggu sesuatu. Tapi saya percaya ada satu macam penantian yang sifatnya itu memberi kita sebuah semangat. Kita menanti dengan sebuah pengharapan. Jelasnya misalnya begini saudara, kalau saudara itu adalah pecinta atau fans dari katakanlah artis-artis musisi tertentu, grup band tertentu, ya. Nah, siapa di sini yang masuk dalam golongan ARMY, ya, pecinta pengikutnya BTS? Kalau misalnya satu hari dikatakan lalu diceritakan bahwa BTS ini akan mengadakan konser, live konser ya di Indonesia, ya November 2023 ya, wah masih hampir 2 tahun ya. Tapi saya percaya bagi seorang ARMY sejati, itu rasanya 2 tahun itu akan menjadi masa penantian yang penuh harapan. Betul ya? Rasanya waktu itu mungkin bahkan bisa lewat begitu cepat ya. Lalu kemudian dia menanti dengan penuh antusias. Kapan itu konser, live konser betul-betul terjadi dan dia bisa ada di sana. Seorang pecinta atau fans garis kerasnya film-film Marvel, ya, Marvel Universe, ya. Wah, sudah membaca tahun 2022 muncul berapa film, 23 muncul berapa film, 24 muncul berapa film, bahkan mungkin tahun-tahun setelahnya. Karena kalau pecinta-pecinta yang garis keras biasanya menanti-nanti dengan penuh antusias. Bagi pasangan-pasangan suami istri yang istri-istrinya hari-hari ini sedang hamil, ya, apakah itu hamil anak ketiga, kedua, atau bahkan khususnya anak pertama. Saya percaya masa kehamilan itu menjadi masa penantian yang penuh antusias, normalnya. Betul ya? Ketika janin yang ada dalam kandungannya itu adalah hasil buah cinta, hubungan yang manis. Saya percaya itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Memang harus menunggu sekian bulan lamanya. Tapi itu hari-hari dipenuhi dengan semangat dan antusias. Saudara yang mempersiapkan bisnis baru, ketika mendekati rencana memulai bisnis itu, biasanya antusiasmenya luar biasa. Betul ya? Nah saudara, penantian-penantian semacam ini bukan hanya karena yang dinanti itu adalah sesuatu yang baik, yang menyenangkan. Tapi juga ada unsur lain. Satu, biasanya timeline-nya lebih clear, lebih jelas. Kalau menanti si jabang bayi dilahirkan, kan ya kira-kira timeline-nya ya 9 bulan itu kurang dan lebih. Betul ya? Rasanya kan kalau sampai kecepatan kurang dari 3 bulan, wah itu masalah buat si bayi yang dilahirkan prematur. Kalau terlambat 3 bulan melahirkannya, jangan-jangan saudara punya gen keledai. Ya. Tambah 2 bulan lagi gennya gen jerapah. Ya. Kehamilan 12 bulan. Ya. Kan gak ada yang seperti itu. Rata-rata ya 9 bulan kurang dan lebihnya. Timeline-nya relatif jelas. Saudara yang membangun rumah, apalagi mungkin ini rumah pertama yang dinanti-nanti. Timeline-nya mungkin gak bisa terlalu clear. Oh dalam 1 tahun, 3 bulan, 7 hari. Jadi, belum tentu, betul ya. Tapi paling tidak kan lewat prosesnya itu bisa, oh ini sudah temboknya berdiri semua. Oh itu atapnya sudah mulai dipasang. Berarti hampir jadi. Jadi sekali lagi penantian-penantian seperti ini relatif memberi semangat ketika yang dinantikan itu sesuatu yang baik dan biasanya relatif jelas kira-kira timeline-nya atau prosesnya. Tapi bayangkan dengan penantian-penantian yang jenis yang lain, jenis kedua yang saya percaya hampir setiap kita akan membencinya dan berusaha kalau bisa jangan yang seperti ini terjadi dalam hidup saya. Iya, kalau tadi saya cerita tentang orang-orang pasangan suami istri yang menantikan kelahiran dari kehamilan yang sedang dijalani. Bayangkan dengan pasangan-pasangan suami istri yang lain yang menanti sekian lama mungkin untuk menantikan kelahiran anak yang kedua atau bahkan khususnya menantikan anak yang pertama ini. Sudah menikah belasan tahun, puluhan tahun bahkan mungkin. Waduh, itu kan jadi penantian yang mengerikan. Ketika seseorang kita atau anggota keluarga kita
jatuh dalam sakit penyakit tertentu yang sifatnya bertahun-tahun lamanya. Gak jelas ini kapan sembuhnya. Proses itu tidak bisa memberikan ancar-ancar, ancang-ancang ini bakal segera sembuh atau enggak. Seperti yang saya pernah katakan, saya ingat sekali kejadian puluhan tahun yang lalu ketika papa saya di hari keempat kalau nggak salah ya di ICU itu tiba-tiba dia naik grafiknya, seger, sehat, tapi dalam sehari besoknya langsung drop dan berangkat ke alam baka. Namanya orang sakit sembuh itu tidak bisa ditebak waktunya. Oh, mengalami cancer. Oh, harus menjalani 1 kali seri kemoterapi 10 kali suntik. Memangnya lalu kemudian setelah disuntikan ke-9 langsung bisa diperkirakan. Berarti tinggal 1 kali suntik sembuh. Enggak bisa. Karena bisa jadi setelah 1 seri masih perlu seri kedua. Setelah 2 seri masih perlu seri ketiga dan seterusnya. Bukankah ini semacam penantian yang sepertinya adalah penantian yang mengerikan. Karena enggak jelas. Waktunya, prosesnya serba enggak pasti. Ini penantian-penantian seperti ini menjadi penantian-penantian yang penuh dengan kelelahan, keletihan. Bukan cuma secara jasmani tapi juga secara mental. Betul ya? Kemarin saya menyaksikan sebuah wawancara yang diwawancara itu salah satu perempuan hebat asal Indonesia yang jadi salah satu anggota tim peneliti vaksin AstraZeneca. Oxford University, namanya Karina Dewi Jo. Ya. Lalu kemudian dia cerita pengalamannya waktu meneliti sebelum vaksin itu betul-betul diedarkan, diterima oleh publik. Ya. Dia harus kerja setiap hari rata-rata 12 jam, kadang-kadang 15 sampai 16 jam sehari. Saudara kerja 12 jam itu berarti kan mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lah kalau sampai 16 jam tambah 4 jam lagi sampai jam 12 malam. Untuk berapa lama? 7 hari seminggu, Senin sampai Senin. Berapa lama? 1,5 tahun. 18 bulan. Sekitar berarti 550 hari non-stop. Dan dia bilang, wah sampai 1 titik dia sudah hampir menyerah. Gak kuat rasanya mau keluar aja. Dia ngomong sama asisten, satu-satunya asisten peneliti. Ya, tapi yang disebut asisten ini kerjanya cuma bagian administrasi. Jadi sebetulnya relatif dia sendiri satu-satunya peneliti. Ya, dia ngomong kalau toh ini yang kita teliti ini berhasil, ya, tapi kalau sampai vaksinnya ditolak, ya sama aja nggak ada gunanya. Karena sebetulnya Karina ini yang bagiannya dia adalah bagian meneliti gimana cara memperbanyak vaksin. Tim yang lain itu yang meneliti mencari vaksin AstraZeneca-nya, vaksin COVID-nya. Jadi kalau vaksin COVID-nya nggak diterima, nggak ada gunanya hasil penelitiannya dia. Sudah kerja 15-16 jam sehari, 7 hari seminggu, 550 hari, belum tentu diterima, belum tentu dipakai. Wah, luar biasa ya. Situasi yang lain saya membaca sebuah kisah yang menarik sekali. Ya, baru beberapa minggu yang lalu, kejadiannya Desember 2021, ada seorang pria asal Wales, daerah Inggris Raya sana, namanya James Howell, itu sudah 8 tahun terakhir menghabiskan waktunya ngubek-ngubek tempat pembuangan sampah di Wales. Satu tempat pembuangan sampah itu diubek-ubek. Kenapa? Karena rupanya tahun 2013 yang lalu, dia itu secara tidak sengaja membuang hard disk. Ya, entah hard disk eksternal, entah hard disk apa, hard disk komputernya itu kebuang. Ya, lalu kemudian begitu dia sadar, sampahnya itu sudah dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Maka 8 tahun terakhir sampai Desember tahun kemarin dia masih lakukan. Dia itu sudah mendapat izin dari Dewan Kota setempat untuk ngubek-ngubek itu tempat pembuangan sampah itu. Ya, untuk menemukan hard disknya. 8 tahun. Ya, dan dia belum menyerah. Kenapa? Karena rupanya di dalam hard disknya itu tersimpan 7.500 unit Bitcoin. Nah, yang anak-anak muda langsung matanya melek ya. Zaman dulu waktu 2013 dia buang Bitcoinnya itu, hard disknya itu nilainya kira-kira 9 miliar. Zaman ini sudah 5 triliun. 5 triliun. Ya, nggak tahu sampai kapan dia punya kekuatan untuk mengerjakan, untuk melakukannya dengan penuh ketekunan. Ya, dia sudah berusaha cari akal, melibatkan banyak orang, dikasih
dikasih janji kalau sampai ketemu harddisknya jutaan dolar diberikan. Tapi sama si Dewan Kota ditolak ya. Karena kalau banyak orang rombongan ke tempat pembuangan sampah, jangan-jangan nanti muncul korban jiwa. Ya, harusnya James Howell datang ke Indonesia, ngumpulin sejumlah pemulung ya. Pemulung TPA Keputih, pemulung TPA Bantar Gebang itu ahli luar biasa untuk cari barang ya. Apalagi TPA di sana ternyata cuma sebesar lapangan sepak bola. Di sini puluhan hektar. Nah, tapi saudara, saya yakin apa yang menjadi kekuatan bagi si James Howell mengerjakannya 8 tahun dan entah sampai kapan. Karena dia melihat nilai Bitcoinnya, betul ya? Dia sadar kok, belum tentu ketemu, mungkin sudah diambil orang. Kalau toh ketemu, jangan-jangan harddisknya sudah rusak. Masalahnya Bitcoin zaman itu tidak seperti e-wallet sekarang, katanya begitu ya. Saya enggak ngerti juga. Artinya betul-betul yang ada di harddisk itu. Kalau harddisknya rusak secara fisik, passwordnya nggak ketemu pun lenyap, nggak bisa. Tapi karena dia ngelihat nilainya terus naik dari 9 miliar jadi 5 triliun, ya dia punya semangat untuk melakukannya. Nah saudara, sekarang masalahnya adalah bagaimana ketika kita mengalami kasus-kasus penantian yang sifatnya hubungannya itu dengan hal-hal rohani. Hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan spiritual kita. Bagaimana kalau kita ini menghadapi masa penantian, ya bahkan tahunan, belasan tahun yang hubungannya dengan pergumulan hidup kita. Berdoa bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, tapi tidak ada kesan Tuhan menjawab. Tidak ada kesan, tidak ada kesan bagaimana Tuhan mengabulkan yang diminta itu. Mau doa puasa, mau doa di tempat doa khusus, mau didoakan pendeta tertentu. Rasanya semuanya itu seperti membuang air di dalam sumur atau bahkan lautan. Nggak ada gunanya. Nah kalau kita yang ada di posisi itu, kira-kira penantian seperti itu akan menjadi penantian yang pertama, yang masih penuh dengan harapan, atau penantian yang kedua yang penuh dengan keletihan fisik dan mental. Sampai satu titik rasanya jenuh deh, wis gak pakai doa-doaan. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi sulit, kita mencari pertolongan kepada Tuhan tapi pertolongan tidak datang. Jalan keluar tidak muncul, kelegaan tidak terjadi. Bahkan yang mungkin kita alami adalah kok rasanya makin berseru sama Tuhan justru muncul pergumulan baru. Yang lama belum berlalu, yang baru sudah datang. Beda sama firman Tuhan. Yang lama berlalu, yang baru datang. Itu dosa, hidup lama diganti dengan hidup baru. Tapi bicara soal pergumulan yang terjadi kok malah yang lama belum selesai. Justru yang baru datang terus. Gimana nih? Itu sebabnya Yesaya tadi ya menulis dengan satu ungkapan yang menurut saya sangat mewakili gambaran hati kita yang bergumul dalam masa-masa penantian seperti itu. Dia berkata di dalam ayat ke-27 yang kita baca tadi, betul ya? Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Bukankah ini seruan orang yang sudah putus asa? Berdoa, mungkin berpuasa, menaikkan permohonan, tapi rasa-rasanya itu loh, enggak lewat atap rumah. Doa-doanya mental kembali, enggak nyampe ke hadirat Tuhan yang di surga. Lalu bagaimana saya bisa tetap kuat menghadapi seperti itu? Coba perhatikan situasi yang dialami Yesaya. Karena sebetulnya walaupun mungkin Yesaya tidak pernah mengungkapkannya, saya pikir itu bisa jadi salah satu yang mungkin juga muncul dalam benak spiritualnya. Seperti yang saya katakan, Yesaya ini, kitab Yesaya, ini salah satu kitab panjang, 66 pasal. Karena memang Yesaya adalah nabi yang melayani lama Israel. Paling tidak ada 4 raja berganti-ganti dia masih jadi nabi yang melayani. Salah satu sumber yang saya baca, waktu Yesaya menuliskan bagian kedua, dari pasal 40 sampai pasal 66, ya kalau saudara buka di Alkitab saudara, itu ada tulisannya bagian kedua gitu ya. Nah, bagian kedua itu ditulis waktu dia kira-kira umur 70-an tahun. Bayangin melayani bertahun-tahun umat Tuhan, menyampaikan firman Allah, tapi seakan-akan itu loh, umat Tuhan tidak bertobat, dinasehati tidak berubah. Diomongi untuk meninggalkan berhala, masih saja tetap hidup dalam berhala-berhalanya. Sampai satu titik
penghukuman Tuhan terjadi, khususnya kepada orang-orang Israel lewat tangan Asyur. Dan dia masih melihat dengan mata imannya sebuah nubuatan. Nanti kira-kira 100 tahunan akan datang, bangsa Yehuda juga akan mengalami hal yang sama. Dihancurkan oleh bangsa asing yang namanya Babel. Saya belum setua Yesaya. Umur pelayanan saya, durasi pelayanan saya mungkin belum separuh yang dialami oleh Nabi Yesaya. Saya tidak bisa bayangkan kalau tiap hari Minggu saya datang ke tempat ini, lalu kemudian tidak ada satu orang pun duduk di kursi. Ya, bukan karena COVID-nya lagi kenceng, tapi memang tidak ada lagi orang mau mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Tapi itu yang terjadi pada pelayanan Nabi Yesaya loh. Bertahun-tahun melayani sampai hampir 70 tahun usianya. Dia tidak melihat bangsanya berubah. Dia tidak melihat bangsanya bertobat. Dia tidak melihat bangsanya kembali kepada jalan menyembah Tuhan, menyembah Allah dalam kesetiaan. Ini seakan-akan semua khotbah yang disampaikan, mau yang keras, mau yang negur, mau yang lembut, rasanya itu tadi, membuang air ke sumur, gak ada gunanya. Ini menanti bangsanya bertobat ini lama ini, tapi gak kejadian. Maka menarik, kalau begitu apa yang dilakukan oleh Yesaya? Berdasarkan pimpinan firman Tuhan, berdasarkan pimpinan roh Tuhan, lalu dia menuliskan bagian kedua. Kalau saudara membaca kitab Yesaya, bagian pertama pasal 1 sampai 39 dan bagian kedua 40 sampai 66 itu ada perubahan mood. Bagian pertama itu banyak dia cerita, dia beritakan tentang ancaman penghukuman bagi orang Israel kalau tidak bertobat. Tapi bagian kedua disebutkan dalam judulnya keselamatan. Pasal 40 sampai 48 janji keselamatan buat Israel yang terbuang. 49 sampai 55 dia cerita tentang juru selamat hamba Tuhan Yesus. Lalu kemudian pasal 56 sampai pasal 66 yang terakhir dia cerita tentang penggenapan janji Tuhan. Jadi sekarang dia berubah nih moodnya berdasarkan pimpinan roh Tuhan. Kalau kita perhatikan di pasal 40 ini saja, Yesaya kemudian fokus pada dua hal. Yang pertama dia fokus kepada siapa Allah. Lalu kemudian dia menyampaikan apa yang dilakukan Allah itu. Dan menurut saya itulah juga salah satunya yang membuat akhirnya Yesaya bisa bertahan sampai akhir hidupnya. Dia menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Sampai akhir hidupnya. Walaupun sepertinya hasil itu tidak kelihatan. Tapi dia melayani dengan kesetiaan. Bahkan menurut salah satu sumber dari luar Alkitab. Ya, banyak orang sepakat ya. Yesaya itu mati sebagai martir di zaman Raja Manasye. Itu anaknya Raja Hizkia. Matinya, maafkan, digergaji jadi dua. Karena ia melayani Tuhan. Bagaimana seorang yang menanti puluhan tahun melayani Tuhan seakan-akan tidak ada hasilnya. Tapi bisa tetap setia sampai akhir hidup. Bahkan dengan ancaman kematian yang paling mengerikan sekalipun. Dia tidak bergeming. Wah, itu yang saya pengen kita coba ambil dari pelajaran hidup Yesaya. Sehingga ketika kita ini mengalami masa penantian spiritual, nggak tahu ya. Apakah saudara saat saya khotbah ini sedang mengalaminya, menanti jawaban atas doa Tuhan. Atau mungkin saat ini hidup saudara baik-baik, tapi who knows. Dalam 1 tahun ke depan, 5 tahun, 10 tahun, kita juga ada di situasi seperti Yesaya. Menanti jawaban Tuhan, tapi tidak terjadi dengan segera. Apa yang bisa kita lakukan? Kembali kepada Yesaya pasal 40 tadi. Hal yang pertama dilakukan oleh Yesaya adalah mengarahkan Israel untuk melihat kepada Allah. Siapa Allah? Dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam berbagai bagian ayat-ayat yang tadi kita tidak baca maupun ayat yang kita baca. Dia mengatakan, dia cerita tentang Allah. Allah adalah Yahweh. Yahweh itu yang membuat perjanjian dengan umat Israel zaman itu. Ya, aku Allahmu, engkau umatku. Zaman kita hari ini perjanjian itu diteruskan lewat karya Kristus di atas kayu salib. Siapa yang percaya kepadaku, mendengarkan suaraku, percaya kepada Dia yang mengutus aku, kata Yesus Kristus, dia memperoleh keselamatan, dia tidak dihukum. Perjanjian yang sama diteruskan kepada kita hari ini. Nah, Allah Yahweh ini dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam pasal yang ke-40 ini. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Dia adalah Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Ada 2 kali setidaknya Yesaya mengatakan, hendak kau bandingkan aku dengan siapa? Aku itu maksudnya Allah. Dalam ayat ke-13 dan 14, Yesaya
mengajak orang Israel membandingkan Allah dengan para penasehat orang-orang pandai di seluruh negeri. Ya, siapa yang pernah memberi nasihat kepada Tuhan? Tuhan waktu menciptakan alam semesta, ya, jumlah air laut sekian, jumlah bintang di langit sekian. Siapa yang pernah ngajari Tuhan? Siapa yang pernah memberi Tuhan itu usulan? Ini loh yang baik Tuhan, nggak ada. Karena dialah Allah yang paling bijaksana, dia yang Allah yang maha bijaksana dalam segala sesuatu. Tidak terduga jalan-jalan dan pikirannya. Seluruh orang bijak di seluruh alam semesta dikumpulin jadi satu. Tetap tidak ada bandingannya dengan Allah yang maha bijak. Bicara soal keadilan, siapa yang pernah ngajari Allah? Ini loh yang adil, itu ndak adil. Walaupun mungkin kita manusia sering kali juga melakukan hal yang bodoh seperti ini. Wah nggak adil ini Tuhan, harusnya gini, harusnya gitu. Kalau saya jadi Tuhan, memangnya kamu Tuhan. Kamu lebih pintar dari aku. Pakai ngajari aku, ini adil, itu ndak adil. Nggak ada. Di dalam ayat berikutnya, ia membandingkan Tuhan dengan siapa? Para berhala. Dengan siapa kau mau bandingkan aku? Dengan patung-patungmu yang terbuat dari perunggu, emas, perak, atau apapun itu. Aku Allah yang menciptakan langit dan bumi. Akulah Allah yang penuh dengan kekuasaan. Bagian terakhir, dia membandingkan Allah dengan para pembesar negeri. Para raja, pimpinan, bangsawan. Kau bandingkan aku dengan siapa? Asyur yang besar, Babel yang nanti perkasa. Tidak ada satupun negeri, tidak ada satupun bangsawan, raja, pimpinan yang lebih hebat dari aku. Karena akulah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, ketika kita ada dalam satu situasi penantian, pemahaman tentang siapa Tuhan itu menjadi penting buat kita. Karena sekali lagi gini ya, waktu kita menanti, lalu kemudian menanti itu tidak ada jelasnya. Misalnya tadi menanti kesembuhan, menanti jawaban Tuhan atas doa. Duh kapan sih ini Tuhan? Kita lalu kan biasanya kenapa jadi tidak sabar, kita merasa harusnya gini loh. Harusnya caranya ini, harusnya sekarang, harusnya lewat ini. Biasanya kita punya ide-ide seperti itu ya. Lalu seakan-akan mau ngajari Tuhan. Tuhan ini nggak segera menolong ya. Kok nggak segera buka jalan ya? Kenapa bisnisku ini masih lesu dan sepi ya? Aku sudah melakukan banyak hal, banyak cara, kok masih nggak bisa ya? Aku sudah berjuang sekuat tenaga, kok masih gagal ya dalam ujian ini ya? Gimana sih Tuhan ini? Sanggup nolong nggak? Waktu kita berpikir seperti itu, perkataan pengajaran Yesaya kepada orang Israel hari itu memberikan kepada kita satu clue. Jangan sok pintar ya. Seluruh orang berhikmat di seluruh alam semesta dikumpulin jadi satu, itu tetap tidak matching kalau dibandingkan sama hikmatnya Allah, Yahweh. Dikatakan tadi, jalan-jalannya tak tersembunyi. Beyond, melampaui akal pikiran kita. Kita ngomong jangan-jangan dia tidak mampu nih. Jangan-jangan dia tidak sanggup nih ngasih jalan keluar. Tidak sanggup nih memberi kita penyelesaian ini. Tidak sanggup nih menyembuhkan penyakit. Tidak sanggup nih melakukan ini. Tidak sanggup melakukan itu. Salah. Karena dia tetap adalah Allah yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan. Dibandingkan segala sesuatu, dia tetap the only. The mightiest. Yang paling perkasa. Yang paling berkuasa. Karena dialah pencipta langit dan bumi. Sekali lagi saudara, waktu kita ada dalam situasi menanti yang serba tidak pasti. Ya, entah sekarang, entah nanti akan datang. Ketika keraguan itu mulai muncul dalam benak kita. Mari sekali lagi ingat. Aku ini menanti pertolongan dari siapa sih? Aku ini menanti pertolongan, menanti jawaban doa dari siapa? Apakah satu pribadi yang angin-anginan, mood-moodan? Kalau moodnya baik, melakukan. Kalau moodnya enggak baik, cuek. Enggak, dia bukan pribadi seperti itu. Apakah aku ini sedang menanti jawaban doa dari seorang yang kadang-kadang pinternya luar biasa, tapi kadang-kadang bodohnya enggak karu-karuan. No. Pribadi Allah tetap adalah pribadi Allah yang maha bijak, maha kuasa, maha perkasa. Jadi sebelum keraguan itu makin mencuri pengharapan kita, tanamkan terus. Aku ini menanti bukan pertolongan dari orang atau pihak tertentu.
tapi dari Yahweh. Allah yang menjadi Allahku. Lalu kemudian yang kedua, Yesaya mengatakan Allah yang perkasa itu apa yang dia lakukan? Duduk di surga, ongkang-ongkang ngelihat kita? Tidak. Dikatakan Allah yang di surga itu melakukan yang namanya dia terus-menerus memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Janji bahwa Allah itu tidak pernah berhenti berpangku tangan lalu dia membiarkan kita bergumul tanpa kejelasan, bergumul berjalan di lorong gelap tanpa kepastian. Tidak. Dan ini bukan cuma Yesaya yang ngomong. Ada banyak bagian ayat-ayat yang lain. Misalnya Yesaya pasal 41 ayat 10. Dia berkata jangan takut. Ya, Allah berkata kepada Israel lewat Yesaya, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji Allah kepada Israel dan juga kepada kita umatnya yang tetap menanti dia. Mazmur 107 ayat 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku Allah akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lain di berbagai alamat Alkitab, bagian Alkitab yang lain memberikan kepada kita satu konfirmasi demi konfirmasi. Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah pencipta langit dan bumi itu bukanlah Allah yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi dia adalah Allah yang dengan segala keperkasaan dan kekuatan dan kuasanya sebagai pencipta alam semesta. Tapi sekaligus Allah yang maha bijaksana itu merancangkan segala yang baik bagi perjalanan hidup kita. Sehingga walaupun kadang-kadang kita ada di situasi seperti Karina, 15 jam sehari, 7 hari seminggu, bertahun-tahun, tapi rasanya kok gak ada hasil. Jangan menyerah. Karina itu, waktu dia sudah putus asa mau keluar, dia ngomong sama atasannya, gak kuat, berhenti. Lalu kemudian atasannya ngomong begini sama dia, ingat kita ini peneliti. Yang kita teliti itu gunanya adalah untuk kebaikan bagi orang lain. Ya. Yang bisa kita lakukan cuma bekerja. Kerja. Ketika kita sampai pada satu titik betul berhasil dalam penelitian, ingat hasilnya bagi banyak orang. Wah, itu lalu kemudian jadi satu kekuatan bagi dia. Ingat, kita ini waktu melakukan penantian yang sepertinya tanpa ujung, kita tidak pernah menanti sendirian. Ada Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itu yang berjanji untuk memberi kekuatan kepada setiap kita. Maka bagian kita apa? Yaitu ayat yang terakhir yang tadi kita baca. Ya, ayat 30 dan 31. Coba ditampilkan untuk kita baca bersama-sama ya. Mari kita baca dua ayat terakhir ini. Ayat 30 dan 31. Orang-orang muda, yuk kita baca sama-sama. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya percaya ini ayat tidak asing buat kita. Tapi mungkin yang paling kita sering perhatikan adalah bagian terakhir. Lari tidak jadi lesu. Lari tidak menjadi berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kita seumpama Raja Wali yang terbang tinggi, karena itu yang kita selalu lihat fokusnya pada hasilnya. Tapi perhatikan dulu frase di atasnya. Apa? Itu semua terjadi kepada siapa? Terjadi kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bukan orang yang menyerah. Bukan orang yang berputus asa lalu meninggalkan Tuhan. Walaupun kadang-kadang ada juga selalu bagaimana Tuhan beranugerah kepada orang-orang seperti itu. Tapi sekali lagi kita dipanggil itu jadi apa? Jadi orang yang tetap itu loh di posisi menanti-nantikan Tuhan.
Dan menantinya bukan menanti dengan dengan patah semangat, dengan putus asa, frustasi karena merasa aduh enggak ngerti lah wis. Ya wong saya toh juga enggak punya jalan keluar, ya sudah. Cuman bisa doa ya doalah. Enggak tahu dijawab terserah, enggak dijawab ya terserah. Bukan. Menanti-nanti adalah ada satu proses penantian yang diisi dengan itu loh, sikap antisipatif, tindakan aktif. Ada pengharapan di sana. Orang yang sedang menanti kelahiran anaknya, apalagi itu kelahiran anak pertamanya. Atau mungkin itu anak laki-laki pertama setelah 5 kali lahir anak yang pertama perempuan kabeh ya. Ini yang dinanti-nantikan. Mana ada mama-mama normal itu lalu kemudian hamil ya wis. Lalu kemudian tidak melakukan apa-apa. Saya rasa enggak ada ya. Mana ada orang yang kemudian mau menantikan ngelihat bisnisnya ini berkembang dengan baik. Atau ketika dia diterima dalam satu posisi bekerja. Lalu kemudian dia menantikan itu loh, hasil pekerjaannya, upah, gaji yang dijanjikan di akhir bulan itu. Lalu kemudian menantikannya sambil tidak melakukan apa-apa. Memangnya ada yang seperti itu? Saya rasa nggak ada ya. Tadi yang saya katakan para army, para fans garis keras khususnya musisi-musisi terkenal itu. Ketika dia lihat, jadwal konsernya 2 tahun lagi. Saya tidak punya uang sebanyak itu. 2 tahun itu dia isi mungkin dengan bekerja, cari side job lah, apalah, menabung lah. Supaya dia bisa beli tiketnya. Karena bukan cuma tiket konsernya yang mahal. Nanti belum tiket pesawatnya, belum tiket hotelnya. Itu seorang fans garis keras bisa melakukan itu kan. Kalau dia betul-betul menanti dengan antisipatif. Itu sebabnya ketika Tuhan berkata kepada kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan seperti Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ingat yang menjadi bagian kita adalah menanti-nantikan dengan aktif itu loh. Bukan sekedar menanti dengan kepasrahan tanpa berniat berbuat apa-apa. Terserah Tuhan lah. Kita kan cuma manusia, enggak bisa ngatur Tuhan. Ya wis. Cuma doa sekedarnya terserah Tuhan. No, bukan itu. Tuhan Yesus pernah berjanji dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Betul ya? Tapi sudah ingat ayat selanjutnya apa? Ayat selanjutnya apa? Dikatakan ayat selanjutnya, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Loh, gak salah ini. Tuhan ngomong, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Puji Tuhan. Ini aja sebetulnya kalau kita baca dengan teliti ada satu hal loh. Apa? Mari datang. Mari. Ini kan tindakan aktif. Betul ya? Bukan orang wis pasrah wis, enggak bisa, enggak ngerti jalan keluar wis, tunggu mati aja. No. Betul ya? Mari datang kepadaku. Tapi setelah datang Tuhan bahkan ngomong apa? Sekarang pikul kuk. Kuk itu loh. Kayu bajak gitu loh. Tuhan ngomong mengumpamakan kita itu seperti lembu bajak, lembu pembajak kebun anggur. Ya. Gimana sih Tuhan ini? Katanya letih lesu, bukannya mari kepadaku. Tak pijit kamu. Ya. Mari kepadaku. Nanti tak kasih refreshment drink. Ya. Tak kasih minuman-minuman pembangkit semangat. Nanti tak kasih ini, tak kasih itu. No loh. Tuhan bahkan berkata, mari datang kepadaku. Pikul kuk yang kupasang, belajar kepadaku. Menanti pertolongan Tuhan itu tidak pernah dimaksud sebagai penantian dalam keputusasaan, lalu penantian tanpa harapan seperti orang sekedar menunggu mati. Tidak. Bandingkan misalnya, sekali lagi memang tetap Tuhan bisa beranugerah. 1 Raja-Raja pasal 19 itu cerita tentang Nabi Eli. Nabi Elia yang waktu itu melarikan diri karena diterbitkan perintah pembunuhan dari Ratu Isabel. Dia lari. 19 ayat 4 ngomong dia sehari-harian berjalan padang gurun melarikan diri. Sampai di padang gurun sendirian dia tidur. Dia ngomong aku minta mati, lebih baik mati.
lalu dia tidur. Lalu kemudian ayat selanjutnya ngomong apa? Malaikat datang, bangunin, makan, minum. Lalu dia makan, minum, lalu dia tidur lagi. Setelah tidur, dibangunin lagi malaikat kedua kalinya. Makan, minum. Kalau enggak gitu kamu enggak kuat untuk perjalananmu. Setelah dia makan dan minum yang kedua, dikatakan dia lalu menempuh perjalanan 40 hari, 40 malam dengan kekuatan yang dia dapat dari makanan itu. Itu cara Tuhan. Orang yang depresi seperti ini yang bahkan mungkin sudah tidak punya lagi harapan kepada Tuhan, tetap bisa dilayani Tuhan. Tapi ini bukan penantian yang seperti ini yang Tuhan mau. Lukas pasal 2, setelah kisah Simeon ketemu juru selamat digendong, lalu kemudian diceritakan tentang ada seorang namanya Hana, seorang nabi wanita. Dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Orang ini setelah menikah 7 tahun, hidup dengan suaminya lalu kemudian tidak ada, mati. Kalau dia ini wanita yang seperti kebanyakan wanita Yahudi hari itu menikah, mungkin sebelum 20-an menikah, berarti dugaan saya dia sudah menjanda kira-kira umur 25. Waktu Yesus dibawa orang tuanya ke bait suci untuk disunat hari itu, umurnya 84. Jadi kira-kira 60 tahun dia hidup sebagai nabi menanti penggenapan janji Tuhan. Yang dilakukan setiap hari. Dia datang ke rumah Tuhan, berdoa, berpuasa, tidak putus. Itu penantian. Itu orang dalam kesulitan hidupnya mencari wajah Tuhan, menantikan pengharapan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Saya tutup kisah ini dengan satu cerita yang lain. Juga baru terjadi bulan Januari kemarin ini. Iya, menarik sekali. Kepolisian Italia itu melakukan press release tentang tertangkapnya seorang buronan, mantan pemimpin mafia tahun 80-an. Ya, terkenal sekali, ganas sekali, tertangkap setelah jadi buronan 20 tahun. Kok bisa? Ya, menurut berita-berita di judul-judul koran-koran, mantan mafia, buron 20 tahun, tertangkap gara-gara wajahnya muncul di Google Street View. Nah, makanya hati-hati ya. Nah, di luar rumah itu ya, lagi di kebun, bapak-bapak ya bertelanjang dada ya, nyapiti rumput ya. Jangan-jangan besok-besok muncul ya di Google Street View ya. Bukan itu maksudnya ya. Tapi intinya ya namanya berita ya. Betul, ada fotonya laki-laki ini, mantan pemimpin mafia kejam ini sudah tua berdiri di depan sebuah toko jual sayur dan buah. Ya. Lalu kemudian jadi rame toh. Wah, gila luar biasa ya. Saya waktu baca itu kok bisa ada ya kebetulan sedahsyat itu ya. Bayangkan loh ya, nyari satu wajah di antara 7 miliar wajah manusia di seluruh dunia ya. Lalu kemudian munculnya setelah 20 tahun kemudian ya dari Google Street View. Nah, tapi setelah itu kemudian ada press release ini ya. Si kepala polisi ngomong, "Ngawur kamu. Memangnya kerjaan anak buahku itu tiap hari cuman mantengin Google Street View ya." Enggak ada. Itu hasil penyelidikan 20 tahun berjalan, kami punya bukti-bukti awal dugaan, oh orang ini dari Italia pergi ke Spanyol, di kota Madrid, di desa tertentu ini, lalu kemudian kira-kira ada di sana. Maka kemudian penyelidikan itu terus dilanjutkan sampai akhirnya ya memang salah satu penyidiknya itu kemudian ngelihat lewat Google Street View itu. Lalu kemudian diteliti, betul dia pasti pakai seragam koki, nama rumah makannya pun ada di sana, baru ketahuan, baru bisa makin diperkuat dugaan. Inilah orang yang kita cari 20 tahun. Nah, tapi maksudnya gini begitu saudara. Bayangkan ya, ini 20 tahun. Mungkin sebagian saudara akan ngomong, luar biasa ya polisi ini ya, tekun ya, 20 tahun nyari ya. Ya, andai di Indonesia begitu ya. Jangan ngimpi, enggak ada kepolisian setekun itu. Ini 20 tahun timnya sudah ganti-ganti. Iya toh, lembaga kepolisiannya masih tetap. Kasusnya sebelum ditutup, sebelum diakhiri, kasusnya tetap aktif. Maka penyidiknya berganti. Ketika penyidik baru, dia selidiki progres penyidikan kemarin. Dia lanjutkan.
Nanti ganti penyelidik yang baru lagi. Dia selidiki progres yang kemarin. Dia lanjutkan 20 tahun. Makanya enggak capek-capek tanda kutip. Kalau satu orang aja nguber 20 tahun pasti sudah gila. Memangnya suruh ngeliatin Google Street View ya di mana-mana. Enggak bisa. Artinya apa saudara? Sekali lagi. Ya ini bukan kisah tentang pergumulan rohani memang. Tapi poinnya tetap sama. Menanti itu bukan menanti dalam tidak ngapa-ngapain. Ketika kita menanti pertolongan Tuhan, kita menanti dengan melakukan tindakan-tindakan aktif seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan kita lakukan dalam kesetiaan. Karena kita tahu pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Kita mungkin harus menanti beberapa bulan. Kita mungkin harus menanti beberapa tahun. Atau bahkan kita mungkin harus menanti beberapa puluh tahun. Dan sampai akhir hidup kita mungkin penantian kita tidak kita lihat hasilnya dengan mata kepala kita. Tapi satu yang pasti, itu penantian tidak pernah sia-sia. Karena kita menanti pertolongan dari Allah. Allah pencipta langit dan bumi. Maha bijak, maha kuat, maha kuasa. Dan dia yang ia lakukan adalah memberi pertolongan, memberi kekuatan bagi setiap kita yang berseru kepadanya. Semoga firman Tuhan ini sekali lagi memberikan asa, menyalakan kembali ya. Mungkin beberapa dari saudara setelah belasan puluhan tahun berdoa, itu percikan iman makin kecil, itu api makin padam. Percumalah gak bisa berubah dia. Percumalah dia gak bisa sembuh. Percumalah ini gak bisa dilakukan. Percumalah, gak perlulah, wis terserah Tuhan. Ketika engkau ada di posisi itu, ingat. Kita sedang menanti pertolongan dari pribadi yang sempurna. Sekecil apapun nyala api itu. Semoga persekutuan kita dengan firman Tuhan hari ini kembali menyalakan percikan itu. Percayalah, Tuhan tidak pernah gagal dengan karyanya. Mari kita masuk dalam doa saudara-saudara. Sebelum hari ini kita sama-sama akan menerima perjamuan kudus, saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk tenang sejenak. Kita tahu tidak ada sesuatu pun yang kita bisa sembunyikan dari Tuhan. Di hadapan sesama mungkin bisa, tapi di hadapan Tuhan kita ini telanjang. Kalau ada hal-hal tertentu, pergumulan-pergumulan tertentu, penantian-penantian yang mungkin kita rasa sudah terlalu panjang, kita sudah di titik hampir lelah, hampir jenuh, hampir putus asa. Saya berikan kesempatan ke saudara untuk sejenak ini pakai waktu ini datanglah kepada Tuhan. Menyalakan kembali percikan api imanmu itu. Berdoalah, berdoalah. Ingat, Allah kepada siapa kita berdoa? Adalah Allah yang maha bijak. Jalan-jalannya tak tersembunyi. Jalan-jalannya tak terbayangkan oleh pemahaman kita. Dia Allah yang maha perkasa, maha kuat. Tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Kekuasaan dan keperkasaannya terus senantiasa. Ingat, bahkan dia telah mengutus Yesus Kristus putra tunggalnya untuk hadir ke dunia yang jahat dan kotor ini, supaya engkau dan aku beroleh masa depan terbaik. Oh ya, mungkin sampai mati apa yang kita doakan tidak pernah dikabulkan Tuhan. Kita mungkin itu berdoa untuk hal yang baik, tapi mungkin bagi Tuhan itu bukan yang baik bagi kita. Tapi ingat, sebelum kita menjadi kecewa dan tawar, apa yang bahkan mungkin tidak pernah kita minta, sudah Tuhan berikan. Dan itulah yang terbaik. Ketika Yesus Kristus turun ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi manusia. Bahkan dalam ketaatannya ia naik ke atas kayu salib untuk mengorbankan tubuh dan darahnya.
supaya engkau dan aku beroleh keselamatan. Saudara-saudara, berdoalah. Berdoalah kepada Tuhan. Hamba percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua masing-masing yang menaikkan keluh kesah, jerit dan dalam hati, semua didengar oleh Tuhan. Bahkan doa-doa seruan yang hanya bentuknya air mata dalam hati, semua dilihat dengan jelas oleh Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap bersyukur Tuhan. Dan tetap menaruh iman pengharapan kami kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Dan Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan. Mata kami mungkin tidak melihat jawaban atas doa-doa kami. Mata kami mungkin tidak melihat sinar terang di ujung terowongan gelap yang sedang kami jalani. Tapi dengan iman kami mau belajar percaya. Engkau Allah yang tidak berubah. Engkau Allah yang berjanji kepada Israel untuk senantiasa memberi kekuatan supaya mereka yang menanti-nantikan Engkau menjadi seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi melampaui awan gelap, supaya mereka yang berlari tidak menjadi lesu, dan supaya mereka yang terus berjalan menghadapi perjuangan kehidupan tidak menjadi letih. Kami percaya itu juga janji yang Kau berikan kepada kami. Karena itu tolong kami meresponi undangan-Mu ya Juru Selamat. Ketika kami letih, lesu dan berbeban berat, kami mau datang kepadamu. Kami mau belajar percaya, memikul kuk yang Kau sediakan. Mau belajar dari Engkau. Karena disitulah kami beroleh kelegaan. Terima kasih. Sekarang di hadapan kami juga memegang perlengkapan perjamuan kudus. Baik yang di tempat ini maupun yang di rumah. Benda-benda mati yang mengingatkan kepada kami tentang Engkau yang tak pernah binasa. Bukan cuma Engkau sebagai pribadi, tapi cinta kasih-Mu itu yang tak pernah binasa. Tak pernah habis, tak pernah lekang oleh waktu. Dari kekal sampai kekal, kasih-Mu sama ya Juru Selamat. Karena itu ketika sebentar kami menerima undangan Tuhan untuk makan dan minum semeja perjamuan dengan Tuhan, kami rindu Engkau yang memakai momen perjamuan ini untuk kembali menyalakan percikan api iman kami yang mungkin sudah mulai padam. Supaya lewat perjamuan kudus kami disegarkan, dikuatkan menghadapi hari esok, melanjutkan masa penantian kami. Tapi kami kali ini menanti dengan semangat dan kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sudah menyelidiki hati kami. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Ketidakpercayaan, keraguan, ampuni kami. Supaya perjamuan kudus boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, perjamuan kudus disediakan bagi setiap saudara yang sudah dibaptis dewasa atau CD.
Bagi saudara yang sudah memenuhi persyaratan itu, tapi kalau belum menerima perlengkapan perjamuan kudus, silakan mengacungkan tangan supaya dilayani. Atau saudara juga bisa menuju ke bagian belakang meja penyambutan untuk menerima perlengkapan perjamuan kudus. Saya ingatkan sekali lagi supaya kita tetap menjaga protokol kesehatan, bahwa masker hanya kita buka saat kita makan dan saat kita minum saja. Silakan saudara keluarkan perlengkapan perjamuan kudus saudara dari plastik masing-masing dan nanti bisa dipakai sebagai tempat pembuangan sampah. Tidak perlu dibuka dulu semuanya ya. Saudara, pada malam waktu Tuhan akan diserahkan. Di malam terakhir itu, di hadapan para muridnya, ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah tiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu sesudah makan ia mengambil cawan. Dan di hadapan para murid ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, ingatlah, tiap kali kita bersama-sama menyelenggarakan perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual ibadah. Ya. Lebih-lebih ini bukanlah ritual yang menjanjikan kemukjizatan tertentu. Ya. Roti ini yang kita pegang adalah lambang tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan. Tuhanlah yang menjadi mukjizat terbesar bagi hidup kita. Cawan yang kita pegang berisi anggur perjamuan yang melambangkan darah Tuhan. Darah Tuhanlah, bukan anggur ini. Darah Tuhanlah yang telah membersihkan bersih dosa-dosa kita. Maka hendaklah mata iman kita tidak tertuju kepada benda-benda ini, tapi kepada Kristus sendiri, Sang Juru Selamat yang tersalib itu. Maka saya undang saudara, mari kita sama-sama berdiri. Kita siapkan diri kita sebelum sebentar kita sama-sama menerima perjamuan kudus. Di tangan kami memegang roti dan cawan berisi anggur perjamuan. Sekali lagi kami bersyukur kalau Tuhan mengundang kami untuk makan dan minum semeja perjamuan denganmu. Kami anak-anakmu, tapi seringkali hidup kami juga diwarnai banyak kegagalan. Tapi kami bersyukur Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kami. Tuhan tidak pernah lelah mengasihi kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah sekali lagi lewat perjamuan kudus hari ini Engkau meneguhkan kembali iman kami kepada Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menerima perjamuan ini. Amin. Mari pegang roti di tangan kita yang adalah lambang tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan itu. Tiap kali kita makan roti ini, ingat betapa mahalnya harga yang dibayar Tuhan untuk memberi kita hidup yang baru. Mari kita terima dengan penuh pengucapan syukur. Silakan saudara mempersiapkan cawan anggur masing-masing. Setelah semuanya siap baru kita akan bersama menerimanya. Silakan saudara buka kemasannya. Baik. Anggur yang kita pegang adalah lambang darah Tuhan. Darah anak domba Allah. Dan lewat darahnya itulah ia mendasarkan janjinya bagi kita. Barang siapa mendengarkan aku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia tidak lagi ada dalam hukuman, tapi ia akan menerima hidup yang kekal. Mari kita terima bersama dengan penuh ucapan syukur.
Mari kita kembali tenangkan diri sejenak untuk meresponi segala kebaikan yang kita terima dari Tuhan, khususnya lewat perjamuan kudus di hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sesungguhnya tidak cukup ungkapan syukur yang bisa kami bawa kepada Tuhan. Kalau kami menghitung betapa banyaknya kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Ampuni kami kalau seringkali kami justru lebih terfokus kepada doa-doa yang tidak terjawab. Padahal sesungguhnya Engkau sudah jauh lebih banyak menjawab doa, bahkan melampaui yang pernah kami bayangkan atau doakan. Engkau melakukan berbagai macam kebaikan, bahkan tatkala kami belum sempat meminta atau bahkan memikirkannya. Sesungguhnya ya Tuhan, kebaikan-Mu tidak terukur. Seperti air yang Kau tampung di lautan bumi ini. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu itu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Entah kami menyadarinya atau tidak. Karena itu kami mau belajar untuk terus memandang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Lepas dari setiap pergumulan apapun yang sedang atau nanti satu saat akan kami hadapi, kami mau belajar untuk tetap memandang kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Memandang kepada salib Kristus dengan penuh keyakinan. Karena sesungguhnya di atas kayu salib itulah kami telah menerima janji terbaik, janji termanis, bahwa Engkau menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah itu memberi kami semangat, memberi kami gairah, memberi kami kekuatan ketika kami harus bergumul, ketika kami harus menjalani hidup di dunia ini untuk melayani Engkau dan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, berikan kami keyakinan bahwa setiap doa tidak pernah sia-sia. Setiap air mata Tuhan tampung dalam kirbat-Mu. Dan Engkau sudah punya rencana terbaik bagi kami, bahkan sebelum kami bisa memikirkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Masih ada 50 minggu yang akan datang. Masih ada 355 hari ke depan. Kami percaya semua itu bisa kami lewati. Bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena kami berjalan bersama Sang Immanuel, Allah yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih. Kami membawa persembahan kami, bukan cuma materi, tapi sesungguhnya kehidupan kami. Kami bawa sekali lagi kembali kepada Tuhan. Karena kami rindu hidup kami yang sederhana ini dipakai Tuhan menjadi korban syukur untuk kemuliaan Tuhan di dunia yang sementara ini. Kami bawa gereja-Mu ini, kiranya Tuhan yang campur tangan memimpin supaya gereja-Mu ini menjadi gereja di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalamnya, makin mengenal dan makin giat melayani Engkau, tapi juga boleh menjadi berkat terang bagi dunia yang gelap. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, khususnya yang hari ini hadir bersama-sama di dalam ruangan ini, dalam pergumulan masing-masing. Juga bagi mereka yang ada di tempat di rumah atau dimanapun dengan pergumulan mereka juga. Kami percaya Engkau yang akan menyediakan jalan keluar bagi setiap pergumulan itu. Dan pada akhirnya kami berdoa buat Indonesia. Kami memang melihat angka penderita makin naik, tapi kami tetap percaya Tuhan, Engkaulah pengendali segala sesuatu. Dan kami titipkan negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, supaya jangan sampai terjadi situasi yang buruk seperti pertengahan tahun lalu. Kami mohon Tuhan berkenan menolong kami, meluputkan kami dari mara bahaya atas pandemi ini. Dan kami melihat bahwa ke depan tahun ini pun Indonesia boleh makin bangkit dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami dasarkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin.
doksologi. Maka sekarang saudaraku, sebelum kita berpisah, mari kembali mengarahkan hati dan pandangan iman kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Saudaraku, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menyelamatkan jiwamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil doa teduh saudara-saudara. Baik, beberapa hal akan saya umumkan dalam pengumuman saat ini. Yang pertama adalah nanti bekas kit perlengkapan perjamuan kudus yang sudah terbungkus dengan plastik tadi, silakan saudara bisa buang di tempat-tempat sampah yang telah disediakan. Saya tidak tahu ya apakah di belakang ataukah di luar ya, di depan. Lalu kemudian yang kedua, saudara diingatkan bahwa setiap hari Rabu malam kita menyelenggarakan persekutuan doa ya. Kita sadar bahwa hidup kita tidak punya kekuatan kuasa apapun ya, karena itu kita perlu terus datang kepada Tuhan lewat doa. Karena itu mengundang kepada saudara untuk hadir masih secara Zoom ya, di link yang sudah dibagikan untuk berdoa bersama setiap Rabu jam 7.30. Yang terakhir, 2 minggu yang akan datang akan diselenggarakan dalam ibadah ini pelantikan dan peneguhan bagi saudara-saudara kita yang dipercaya untuk menjadi majelis ya atau penatua dari gereja kita ya. Nanti nama-namanya akan diedarkan lewat grup lewat pesan WhatsApp ya, dalam grup itu. Mohon saudara-saudara bisa turut mendoakan mereka-mereka supaya setiap mereka yang sudah terpilih diberi kepercayaan dan amanat untuk memimpin gereja ini 2 tahun ke depan, boleh mengerjakan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan anggaran atau aturan organisasi Kalam Kudus, saudara sebagai jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan surat keberatan kalau melihat ada nama-nama tertentu yang sudah merasa ini tidak pantas ya jadi seorang majelis ya. Ya, bukan karena dia tidak seperti malaikat ya, karena ada seorang pun seperti malaikat ya, termasuk saya. Tapi katakanlah ada dosa serius ya dalam hidupnya, dalam rumah tangga atau pekerjaan. Saudara bisa menyampaikan surat secara resmi, bukan surat kaleng ya, secara resmi kepada majelis, karena harus dipertanggungjawabkan tuduhan saudara itu ya. Tapi ini bukan intimidasi loh ya, bukan. Tapi maksudnya saudara diberi kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat hari Minggu saudara. Senang berjumpa saudara di hari ini untuk beribadah bersama-sama. Tuhan yang kiranya memberkati.